Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rahmawati dari kelas 12 MPLB 1. Di sini saya akan menganalisis tentang arsip dan kearsipan. Apa sih arsip dan kearsipan itu? Dan bagaimana cara pengelolaannya? Mari kita simak video berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, kantor, maupun instansi pemerintahan, selalu terdapat berbagai dokumen yang disimpan dengan baik, dan dokumen tersebut yang disebut dengan arsip. Menurut De Liangji, arsip merupakan kumpulan berkat yang disimpan secara sistematis sehingga mudah ditemukan saat diperlukan kembali. Sedangkan kearsipan adalah proses pengelolaan arsip yang meliputi penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, penyimpanan, dan perawatan, hingga penyimpanan arsip dengan sistem tertentu. Jadi, tujuan kearsipan adalah menjaga keamanan arsip, memudahkan pencarian kembali, dan menjaga informasi penting dari kerusakan seperti banjir, kebakaran, maupun pencurian. Arsip sendiri mempunyai beberapa karakteristik, yaitu autentik, legal, unik, terpercaya, dan mempunyai kegunaan. Arsip yang autentik memiliki bentuk dan isi yang asli, sedangkan arsip legal memiliki kekuatan hukum sebagai bukti. Nah, kalau arsip yang unik yaitu karena setiap arsip memiliki informasi yang berbeda. Arsip juga harus dapat dipercaya sehingga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, arsip juga harus memiliki manfaat sebagai sumber informasi, pengambilan keputusan, dan alat pertanggungjawaban. Apa sih fungsi arsip? Fungsi arsip yaitu sebagai bahan pengingat organisasi, alat pembuktian, bahan pengambilan keputusan, pendukung pengawasan, membantu kelancaran kegiatan organisasi, dan sebagai bahan dokumentasi. Arsip sendiri digolongkan menjadi 5 jenis. Yang pertama, berdasarkan sifat, yang kedua, berdasarkan isi masalah, yang ketiga, berdasarkan kepemilikan, yang keempat, berdasarkan sifat, dan yang kelima, berdasarkan fungsi. Yang pertama, arsip berdasarkan fisik. Arsip berdasarkan fisik dibagi menjadi dua, yaitu arsip lembaran dan arsip non-lembaran. Arsip berupa lembaran yaitu kumpulan berkas berupa lembaran. Contohnya seperti surat, kwitansi, dan foto. Yang kedua, arsip non-lembaran. Arsip non-lembaran yaitu kumpulan berkas yang bukan lembaran. Contohnya seperti flash disk. Berdasarkan isi masalah, arsip digolongkan menjadi 5 jenis. Yang pertama, arsip keuangan. Yang kedua, arsip inventaris. Yang ketiga, arsip personal. Yang keempat, arsip penjualan. Dan yang kelima, arsip produksi. Arsip keuangan yaitu catatan yang berisi mengenai masalah keuangan sebuah perusahaan. Sedangkan arsip inventaris yaitu arsip yang berkaitan dengan aset perusahaan. Arsip personal yaitu arsip yang berisi data dan dokumen kepegawaian yang disimpan oleh bagian personalia. Selanjutnya, arsip penjualan yaitu arsip yang berkaitan dengan kegiatan penjualan barang dan jasa. Sedangkan arsip produksi adalah arsip yang berkaitan dengan produksi perusahaan. Yang ketiga, berdasarkan kepemilikan. Arsip berdasarkan kepemilikan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, milik lembaga pemerintah, dan yang kedua, milik lembaga pemerintah swasta. Arsip milik lembaga pemerintah seperti arsip nasional dan arsip daerah. Arsip milik lembaga pemerintah swasta. Yang pertama, arsip sekunder dan primer. Yang kedua, arsip unit dan arsip sentral. Berdasarkan sifatnya, arsip digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu arsip biasa, arsip penting, arsip tidak penting, arsip vital, dan arsip rahasia. Berdasarkan fungsi, arsip dibagi menjadi 5 jenis, yaitu arsip dinamis, arsip aktif, arsip semi-aktif,
arsip inaktif, dan arsip statis. Jadi kesimpulannya yaitu kearsipan merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan administrasi karena berfungsi sebagai keamanan, keutuhan, dan kemudahan dalam menemukan kembali file yang diperlukan. Jadi pengelolaan file yang baik akan membantu kelancaran kegiatan organisasi, mempermudah pengambilan keputusan, serta menjadi bukti yang sah dalam berbagai kegiatan. Oleh sebab itu, setiap organisasi maupun individu perlu memahami sistem kearsipan yang baik, agar arsip tetap terpelihara dan memberikan manfaat bagi masa kini dan masa yang akan datang. Sekian video analisis pengelolaan arsip dan kearsipan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.